Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang sudah 2 pertemuan tertunda ya Pak. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkannya pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari Kitabut Tauhid, karya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dengan ini kita menggunakan syarah yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang ke-21, yaitu qala rahimahullah bab ma ja'annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah. Bab tentang sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Berlebihan terhadap orang saleh bisa dalam 2 bentuk ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah berlebihan dalam hal wasilah, seperti beribadah kepada Allah di kuburan, berdoa kepada Allah di kuburan karena meyakini lebih mustajab daripada berdoa di masjid. Bentuk berlebihan ini merupakan wasilah menuju kepada kesyirikan. Yang kedua adalah berlebihan dalam hal sebagai tujuan, seperti berdoa kepada mayat orang saleh. Bentuk berlebihan ini termasuk perbuatan ya, syirik akbar. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdoa di kuburan, berdoa kepada Allah di kuburan, kemudian sholat di kuburan, baca Al-Quran di kuburan, itu syirik atau bukan? Syirik atau bukan Pak? Syirik atau bukan? Bukan ya, bukan kesyirikan. Supaya kita tidak salah faham ya, kita mengulang kajian yang bab yang lalu, yaitu tentang wasilah. Berdoa apa? Di kuburan, kemudian baca Quran di kuburan ya, berdoanya kepada Allah bukan kepada mayatnya ya, bukan kepada orang saleh yang ada dalam kuburan, tapi berdoanya kepada Allah, tapi dilakukan di kuburan karena menganggap itu lebih mustajab. Ini bukan kesyirikan, tapi ini adalah apa? Ya, perkara yang diharamkan, bid'ah mungkarah, yang mana perbuatan ini sebagaimana sudah kita jelaskan adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya seburuk-buruk apa? Makhluk yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 2. Yang pertama apa? Beribadah di kuburan. Salat di kuburan, baca Quran di kuburan, berdoa di kuburan. Yang kedua adalah benar-benar membangun apa? Tempat ibadah di atas kuburan ya. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid itu tidak mesti ada bangunannya ya, tapi ya ada 2 tadi sebagaimana sudah kita jelaskan.
yaitu beribadah di kuburan itu juga menunjukkan perbuatan membangun atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meskipun ini bukan kesyirikan, yaitu beribadah di kuburan, baca Quran di kuburan, doa di kuburan, itu bukan kesyirikan, tapi dia merupakan wasilah yang sangat kuat menuju kepada kesyirikan. Wasilah yang sangat kuat menuju kepada kesyirikan. Oleh karenanya dilarang di dalam agama kita. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya tujuan daripada ziarah kubur itu ada dua. Tujuan dari ziarah kubur ada dua. Yang pertama adalah untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat. Yang kedua adalah untuk mendoakan, untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini kita bukan orang yang anti kuburan, benar gak Pak? Kita bukan anti kuburan, kita juga orang-orang yang menghormati orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Kita juga menghormati orang-orang yang beriman yang sudah meninggal dunia. Di antara bentuk penghormatan kita kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, terutama atau orang-orang yang beriman, terutama yang saleh, kita lebih menghormati, yaitu kita tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan, nggak boleh melangkahi atau menginjak kuburan, nggak boleh kita injak kuburan, kemudian duduk-duduk di atasnya. Ini sebagai bentuk penghormatan. Juga kita ketika masuk kuburan itu mengucapkan doa. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Kita mengucapkan kita mendoakan mereka, assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman dan dari kalangan orang-orang yang Islam. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, insyaallah kami akan menyusul kalian. Kenapa Pak kok disebut insyaallah? Bukannya kita juga pasti akan menyusul mereka, benar nggak? Kenapa disebut insyaallah? Insyaallah itu artinya apa? Insyaallah. Insyaallah itu artinya apa? Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Artinya kita mati itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan insyaallah. Insyaallah kami akan menyusul kalian, artinya adalah kami pun mati atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan sebagai bentuk harapan agar kita dimatikan juga dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita bukan orang yang sama sekali tidak ke kuburan, bukan orang yang anti kuburan, tapi kita justru diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ziarah kubur sebagai pengingat kematian, untuk mengingat akhirat, dan juga untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan di sini disebutkan kalau tujuan kita ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian, maka boleh bagi kita untuk berziarah ke kuburan orang-orang kafir. Jadi boleh bagi kita untuk ziarah kuburan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalau tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mendoakan, maka tidak boleh. Harus kuburan yang kita ziarahi tersebut adalah kuburan orang-orang yang beriman. Namun yang sangat disayangkan yang terjadi pada masyarakat kita, justru mereka ini mengagungkan kuburan. Mereka mengagungkan kuburan berlebih-lebihan dalam menghormati orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Mereka terlalu berlebihan sehingga mereka mengagungkan, bahkan yang menyedihkan, di kuburan-kuburan orang saleh ini disediakan tempat ibadah. Bahkan mereka juga buat syariat baru, masuk kuburan kemudian salat tahiyat kuburan. Ada nggak Pak? Yang ada cuma salat tahiyatul masjid, tapi karena mereka terlalu berlebihan dalam mengagungkan orang saleh, akhirnya masuk kuburan mereka salat tahiyat kuburan. Bahkan juga ada pembimbingnya di kuburan yang akan membantu untuk mendoakan.
kemudian ada tarifnya tergantung doa yang dipanjatkan. Kalau nanti kalau mau minta jodoh ya tarifnya sekian. Kalau mau minta rizki tarifnya apa? Sekian. Oleh karenanya kesyirikan itu terjadi karena 3 hal. Ya, di antaranya 3 hal. Yang pertama adalah permainan syaitan, godaan dari syaitan. Kemudian yang kedua karena manusia tamak terhadap dunia. Kemudian yang ketiga adalah ulama su, ya, ulama-ulama yang mengajak kepada keburukan. Jadi mereka ini ya sama. Poin yang kedua sama yang ketiga yaitu sama-sama apa? Tamak dunia. Ulamanya pun juga tamak terhadap dunia, sehingga ya mereka menjerumuskan banyak daripada manusia terjatuh kepada kesyirikan, terutama dalam hal ini yaitu mengagungkan orang-orang saleh. Ya, dalam hal mengagungkan orang-orang saleh, kita lihat bagaimana mereka mengadakan misalkan seperti wisata religi. Wisata religi ini apa, Pak? Mengunjungi apa? Kuburan para wali, ya, orang-orang saleh. Yang kalau misalkan mereka sudah pulang dari wisata religi ini, kita tanya, ngapain aja di sana? Maka jawaban mereka beraneka ragam. Ada yang cuma berdoa, ya, berdoa kepada Allah, tapi di sisi apa? Kuburan. Ada yang menjadikan wasilah, ya, orang saleh dalam berdoa. Bahkan ada yang apa? Yang benar-benar minta kepada ya mayat daripada orang saleh yang sudah meninggal dunia. Jadi ini diantara penyebab daripada kesyirikan. Yang pertama adalah permainan syaitan, yang kedua karena manusia terlalu tamak dengan dunia, sehingga terkadang kita lihat ya, kuburan orang soleh misalkan 5 meter atau 10 meter menuju kuburan wali fulan. Nanti sampai sana gratis atau tidak, Pak? Mesti ada apa? Ada bayarannya. Bahkan yang sangat menyedihkan, terkadang itu kuburan tidak ada isinya, tapi diaku-aku ini adalah kuburan orang saleh. Ini penyebab daripada kesyirikan karena terlalu tamak terhadap dunia, dan juga dengan adanya ulama su, ulama-ulama yang malah menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan ini, yaitu mengagungkan kuburan orang-orang yang sudah kuburan orang-orang saleh. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat untuk mencari kuburan para nabi, ya, nabi-nabi sebelum beliau SAW. Nabi SAW tidak pernah ya memerintahkan para sahabat untuk mencari kemudian beribadah di kuburan para nabi. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penulis dalam bab ini membawakan 3 dalil. Yang pertama, Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, ya. Imam Darul Hijrah, yaitu yang mana beliau menetap di kota Madinah. Imam Darul Hijrah, ya. Beliau memiliki kitab yang namanya Muwatta, Muwatta Imam Malik. Di situ beliau meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri 'ida ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di dalam hadis ini ada 2 perkara. Yang pertama, sabda Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wathan, ya, wathan itu artinya berhala. Sonam, ya, dalam bahasa Arab juga artinya apa? Berhala, ya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya. Jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku ya untuk menyembah kepada sonam, berhala. Apa bedanya sonam dengan wathan? Apa bedanya, Pak? Sonam dengan wathan. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama, yaitu apa? Berhala. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Ya, antara sonam dengan wathan. Bedanya kalau sonam itu berhala yang dibentuk. Ya, mungkin patung Hanoman, ya, atau patung-patung yang
yang lainnya. Kalau wathan itu berhala yang tidak berbentuk, ya seperti pohon atau batu atau apa? Kuburan. Ya. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Andai kata kuburan Nabi SAW disembah, maka kuburan Nabi bisa menjadi apa? Berhala. Paham ya Pak ya? Seandainya kuburan Nabi itu disembah, maka kuburan Nabi bisa menjadi apa? Berhala. Kuburan Nabi saja bisa menjadi berhala, apalagi kuburan orang-orang saleh yang lain. Apabila kuburan tersebut disembah, maka kuburan tersebut bisa dikatakan sebagai apa? Berhala. Ini perkara yang pertama yang disebutkan dalam hadis, yaitu ya tentang berlebihan dalam tujuan. Seorang ketika terlalu berlebihan ya dalam orang-orang saleh bisa mengantarkan untuk apa? Untuk berdoa langsung kepada orang soleh tersebut. Bukan lagi berdoa di kuburan, tapi berdoanya kepada Allah. Tapi kalau sudah tujuan adalah dia berdoa di kuburan dan langsung minta kepada penghuni kubur. Kemudian yang kedua, ya perkara yang kedua yang disebutkan dalam hadis, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka kepada orang-orang yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Potongan kedua hadis ini menunjukkan larangan berlebihan dalam wasilah. Artinya menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kuburannya tidak dijadikan berhala yang disembah. Dan doa Nabi SAW ini ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa ajaba rabbul alamin du'aahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW. Wa ahatahu bi thalathatil judran. Maka kuburan Nabi SAW itu diliputi dengan apa? Dengan tiga tembok. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, kuburan Nabi itu dikelilingi dengan tiga tembok. Yang pertama, ketika Aisyah radhiyallahu anha sudah keluar dari kamarnya, dari rumahnya, maka sama-sama ya, oleh para sahabat Nabi SAW, ya rumah Aisyah tersebut ditembok dengan tembok yang pertama. Kemudian tembok yang kedua itu berbentuk seperti segitiga, ya. Sehingga orang-orang yang ingin sujud kepada kuburan Nabi SAW itu merasa risih karena ada apa? Ada lancipnya, ada lancipnya, sehingga mereka merasa risih untuk sholat menghadap ke kuburan Nabi SAW. Kemudian setelah itu ditembok lagi dengan tiga tembok, sehingga dengan ini kuburan Nabi SAW terjaga sampai sekarang. Orang-orang ya ketika ingin berdoa, ya meminta kepada Nabi SAW itu langsung apa? Langsung diusirin sama askar, ada penjaganya, ya sehingga mereka tidak bisa berlama-lama ketika berziarah kuburan Nabi SAW. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai faedah di sini disebutkan sifat Allah al-ghadab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu marah dan juga apa? Murka. Sebagaimana potongan hadis, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada mereka-mereka yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memiliki sifat murka. Namun ada sebagian kelompok ya seperti Mu'attilah, ya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah, yang mana mereka itu tidak menetapkan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok-kelompok ini ya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya mereka tidak menetapkan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak menetapkan ya sifat Allah mencintai dan
dicintai. Mereka tidak tetapkan sifat-sifat ini. Kenapa? Karena kata mereka, kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala itu marah, maka sama dengan apa? Makhluknya. Kalau makhluknya juga memiliki sifat apa? Marah. Manusia juga punya sifat marah. Kalau kita tetapkan sifat marah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Menyamakan Allah dengan apa? Makhluknya. Karena mereka tidak mau menetapkan sifat marah bagi Allah, maka mereka mentakwil. Mereka takwil ya menjadi apa? Membalas ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kata mereka tidak memiliki sifat marah, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki ya sifat iradatul intiqam. Jadi mereka takwil sifat marah Allah itu dengan apa? Iradatul intiqam, yaitu ingin membalas. Maka kita katakan kepada mereka, ingin membalas itu juga sifatnya manusia, benar nggak Pak? Antum kalau disakiti ya kemudian marah dan ingin membalas, benar nggak? Itu juga sifat manusia. Maka kalau kita katakan kepada mereka bahwasanya